Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Haposan Maruli Hutagaol. Mungkin ia tak akan pernah bisa melupakan kejadian stroke yang menimpanya pada tahun 2019 lalu. Bayangkan, tubuh yang sebelumnya terasa bugar, tiba-tiba kehilangan kekuatan untuk sekedar mengangkat tangan dan kaki. Tidur aku kan 1 jam. Aku bangun aku, tak bisa aku gerakkan ini ya. Pecah udara. Itulah yang dirasakan oleh Pak Hapo saat hari terkena stroke. Beruntung, Pak Hapo masih bisa diselamatkan. Ia pun menduga mungkin ini akibat pola hidupnya dulu yang kurang sehat. Sebab dulu Pak Hapo sangat sibuk bekerja dan kini Pak Hapo harus berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Tujuan yang kuharapkan adalah aku bisa sehat kembali. Hai pemirsa, berjumpa lagi di Go Healthy bersama saya Ronald Surapraja dan 2 sahabat saya, ada Mbak Preti dan juga ada Mbak Anita ya. Dalam 30 menit ke depan kami akan memberikan kepada Anda informasi dan juga solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Pemirsa, pernahkah Anda mengalami badan kayak nggak enak gitu ya? Terus ada rasa sedikit pusing, leher kaku, badan pegal. Mungkin Anda pernah merasakan itu ya, tapi hati-hati loh. Bisa jadi itu adalah tanda tekanan darah Anda sedang tinggi dan tanpa disadari itu jalan menuju stroke. Ini pernah dialami oleh narasumber kami kali ini. Terkena stroke di tahun 2019 dan sekarang sedang masih berusaha untuk kembali pulih. Bersama kami ada Pak Haposan. Ya, Pak Hapo, apa kabar? Baik. Pak Hapo sekarang lagi ada di TV nasional nih Pak, yang nonton Bapak banyak. Boleh Bapak mau mengucapkan terima kasih nih Pak buat istri, buat anak, buat keluarga, dan minta doa sama support supaya Bapak bisa kembali sembuh dan pulih. Silahkan Pak Hapo. Tolong didoain ya untuk saya, untuk semangat hidup saya juga. Oke? Buat para kakak, adik, abang, istriku, terima kasih lah buat doa kalian pada saya. Beri tepuk tangan lagi buat Pak Hapo. Terkena stroke memang berat. Sekali lagi, yang terkena dampak bukan hanya orang yang kena stroke, satu keluarga bisa terdampak. Bapak, apakah Bapak masih ingat kejadiannya? Waktu itu kan saya di gereja. Pulang saya dari gereja. Ya, lalu? Tidur 1 jam. Aku tidur gitu, kok bangun aku. Ya. Kenapa nggak bisa diangkat pikirku? Oh, tangan kanan nggak bisa diangkat. Lemah langsung lemah. sebelah kanan. Lalu? Baik. Pikir itu stroke nggak? Iya. Saat itu? Aku tidak merasa itu stroke. Oh, belum tahu itu stroke. Lalu ya. Udah 2 jam hampir, aku tidur karena diriku. Tidur lantai. Bui. Mulut berbusa, berbuih gitu. Iya. Langsung dibawa ke rumah sakit? Iya. Pada saat di rumah sakit, hasil pemeriksaannya bagaimana? Apa yang ditemukan? Pecah ini ya. Pecah pembuluh Pecah darah. pembuluh darah. Iya. Di Oke. otak. Kalau dari hasil cek yang lain, tensi Pak? Tinggi. Kurasa itu 200. Kalau Tensinya kolesterol? Di atas 230 kalau nggak salah. Pada saat Bapak di rumah sakit, kan ketahuan tensi 200-an. Iya. Itu Bapak pertama kali tahu Bapak punya tensi tinggi atau sebelum-sebelumnya sudah tahu? 150 tensi. Jadi 150/90. berarti Bapak sudah punya riwayat hipertensi. Iya. Udah tahu. Dari lama ya Pak ya? Iya, karena bapak kita dulu juga Tensinya Ada tinggi. turunan. Iya, Oke. iya. Tapi Bapak konsumsi obat nggak secara rutin? Terkadang minum, terkadang tidak. Minum tidak. Dengar sendiri pengalaman dari Pak Hapo. Ketika Anda sudah didiagnosis mengalami hipertensi, jangan sampai obat tensinya tidak dikonsumsi secara rutin. Betul. Harus dikonsumsi secara rutin mau bergejala maupun tidak bergejala. Karena hipertensi ini adalah sering disebut dengan the silent killer. Untuk Anda yang bahkan belum tahu tensinya ada di angka berapa,
segera cek sekarang juga. Saat ini yang dirasakan di Bapak ada keluhan apa nih Pak? Saya rasa hanya tangan ini. Tangan. Tangannya kenapa Pak? Ini kaku ya? Saya boleh lihat Pak? Coba kaku. Bisa dibuka sendiri nggak bisa ya? Ya, Pak, bisa. Nggak bisa. Kaku ya Pak ya? Kaku Rasanya ya, kaku. iya. Tapi nggak nyeri Pak? Nggak ada rasa apa? Nggak nyeri. Ya. Kalau diangkat maaf Pak, maksimal segimana? Oh, itu udah sekuat tenaga tuh Pak ya? Itu tenaga. Dengan sekuat tenaga ya, segini. Ini jauh lebih mending daripada awal-awal Pak. Iya, awal segini. Oh, maksimal hanya segini. Iya. Kalau jalan sekarang Bapak bagaimana? Apakah masih butuh bantuan tongkat? Enggak. Coba Pak, tenang Pak, saya jagain Pak. Ya. Pelan-pelan Pak. Oke. Ya. Oke. Cukup Pak, cukup ya. Baik. Yang terkena adalah pusat motorik, Pusat motorik, pusat pergerakan. Makanya sensoriknya masih bagus, merasakannya masih bisa. Iya. Nah, kami periksa kondisi terakhir dari Pak Hapo sebelum melakukan pengambilan gambar sebelum syuting ini ya. Kita lihat nih, silakan Mbak Preti, Mbak Anita dibahas nih. Kita sama-sama bahas ya Pak ya. Iya. Pertama, tensi Pak Hapo ini masih tinggi, belum stabil. Ada di angka 149/84. Pak Hapo tahu target yang optimal yang harus Bapak kejar ada di angka berapa? Nggak tahu. Tensi yang bagus. 120/80. 120/80 Pak. Kita kejar di situ ya. Target Bapak. Betul. Ternyata tidak hanya tensinya saja nih yang tinggi, gula darahnya pun sudah mulai tinggi Pak. Mencapai angka 204. Yang normal sebenarnya berapa sih? Di bawah 140. Saya anjurkan Pak Hapo nanti cek HbA1c. Kalau misalnya sudah mencapai 6,5% ke atas, berarti Bapak sesuai dengan HbA1c. Hanya bisa andalkan satu cara, yaitu kendalikan gula darah dengan baik Pak. Agar jangan sampai terjadi stroke yang berulang Pak. Stroke yang berulang ini pastinya lebih berat, lebih fatal. Jadi harus ada upaya tambahan yang Bapak lakukan. Pemirsa, stroke bukan akhir dari segalanya. Tentunya ada banyak cara sehat yang bisa dilakukan untuk mempercepat pemulihan pasca stroke. Bapak sudah bergerak ke pola hidup sehat belum sekarang? Makan sudah dijaga? Jaga. Kurangi minyak, gorengan, manis dan asin. Asin sudah kurangi ya? Olahraga, fisioterapi terus? Ya. Tidur cukup? Ya. Jadi Bapak nih sudah melakukan pilar pola hidup sehat. Tapi sayangnya mengapa tensi dan gula masih tinggi Pak? Tensi dan gula tinggi. Artinya masih ada faktor resiko Bapak yang bisa membuat stroke berulang. Dulu kan awalnya tensi tinggi. Sekarang masih ada nih Pak. Ini yang harus kita bereskan. Jangan sampai tensi masih tinggi, gula darah masih tinggi sehingga tadi stroke berulang akibatnya bisa lebih berat. Pak, bisa kita tambahkan teknologi. Kita teknologi terus bergerak, terus maju. Ada yang namanya teknologi laser yang tadi Bapak belum tahu ya. Oke, Pak. Teknologi laser ini dipakai sangat simple, praktis di pergelangan tangan kiri. Dipakai di sana. Nanti teknologi laser ini akan mengeluarkan sinarnya masuk ke kulit kita sampai ke lapisan paling bawah dan sampailah di pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah, teknologi laser akan meningkatkan zat yang namanya NO atau nitric oxide pemirsa. Seiring usia, Bapak juga nih seiring usia bertambah, produksi NO ini menurun di tubuh kita. Akibatnya pembuluh darah semakin menyempit karena ada pengerasan dinding pembuluh darah, penumpukan plak, ya apalagi makan yang kolesterol tinggi, ada penebalan arteri. Saat dia menurun penumpukan tadi, pembuluh darah menjadi menyempit, kaku, akibatnya tekanan darah meningkat dan suplai ke organ vital jadi tersumbat. Saat ditingkatkan produksi nitrik oxide-nya oleh teknologi laser, tentunya plak peradangan tadi akan berkurang di pembuluh darah. Tekanan darah menjadi terkendali dan fungsi organ bisa menjadi meningkat karena suplai yang baik ke organ-organ vital kita seperti otak, jantung, dan ginjal. Nah, jadi pemirsa, untuk Anda yang punya tekanan darah yang tinggi, tambahkan teknologi laser dalam gaya hidup Anda karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas kesehatan Anda. Tambahan lebih jauh lagi adalah Bapak perlu mengendalikan kadar gula darah secara optimal. Salah satu cara yang bisa Bapak lakukan dan juga pemirsa di rumah ya, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anita. Teknologi laser ini digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri karena selain pembuluh darah ada titik akupuntur
di pergelangan tangan yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan juga paru-paru. Di sana ada titik akupuntur PC, perikardium, sekitar jantung. Lalu ada HT, jantung itu sendiri, heart. Dan juga ada titik akupuntur LU atau lungs. Pengguna secara rutin, nantinya pompa jantung menjadi lebih teratur, lebih efisien. Sehingga tensi Bapak dan pemirsa di rumah bisa menjadi lebih terkendali. Nah, agar gula darahnya semakin membaik, salah satunya kerja dari NO ini juga akan meningkatkan proses pembakaran tubuh yang dilakukan oleh mitokondria. Nantinya gula darah yang berlebih akan dirubah menjadi energi, Pak. Tapi pada saat waktu bersamaan gula darah jadi lebih stabil. Dan untuk pemirsa di rumah juga, apabila Anda saat ini sedang berjuang pulih dari stroke, ingat bahwa stroke bukanlah akhir dari segalanya. Selalu ada harapan. Yuk pulih secara optimal, manfaatkan teknologi laser sekarang juga. Yuk gunakan AccuLaser dari Gogomol. Nih, alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini memiliki spesifikasi ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dengan penggunaan rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah dari komplikasi atau komplikasi yang berulang, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Ya, nah cara mendapatkannya pemirsa, silahkan Anda hubungi call center Gogomol yang nomornya muncul di layar TV. Silakan Anda hubungi sekarang juga. Dan ingat juga pemirsa, kalau Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain, jadi hati-hati, waspada ya jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ingat, produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan sekali lagi di nomor yang ada di layar TV Anda. Atau boleh Anda kunjungi langsung cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Yuk semangat yuk buat Anda para stroker, Anda bisa kembali pulih. Ya, ingat, take action, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali di Go Healthy, pemirsa, sekarang saatnya kita bicara fakta ya. Latihan julur lidah ternyata bisa membantu pemulihan bicara pasien stroke. Wah, ini kalau saya lihat seperti lambangnya The Rolling Stone ya. Ternyata ada manfaat medisnya ini ya. Benar sekali, Kang Ronald dan pemirsa di rumah. Latihan menjulurkan lidah seperti latihan otot yang lain berguna untuk pemulihan pasien stroke, terutama yang mengalami dysarthria atau kesulitan berbicara. Latihan menjulurkan lidah ini akan melatih saraf ke-12 atau hipoglossus yang bertujuan untuk menggerakkan lidah. Masalahnya kalau lidah berkurang gerakannya, berbagai resiko dapat terjadi. Tersedak, gangguan berbicara tadi, ya yang tentunya akan menyulitkan bagi para penderita stroke. Nah, caranya adalah gampang sekali pemirsa. Julurkan lidah sejauh mungkin, tahan selama 5 detik, ulangi 10 hitungan. Pak Hapo, kita coba bersama. Bapak bisa menjulurkan lidah sekarang? Coba julurkan ke depan sejauh mungkin, Pak. Kita mulai pemirsa ya. Semuanya juga bisa melakukan ini agar fungsi lidah kita menjadi lebih baik. Yuk ikutan ya pemirsa. Semua ikutin pemirsa ya. Tahan 5 hitungan ya. Ulangi sampai 10 kali. 10 repetisi, tahan selama 5 detik. Begitu pemirsa. Latihan menjulurkan lidah ini bisa untuk pemulihan pasien stroke, terutama yang mengalami gangguan berbicara. Pak Hapo, Bapak terkena stroke ya. Ketika pertama kali stroke datang, apa yang Bapak rasakan, Pak? Malu. Kenapa, Pak? Ya, ini nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak ini. Malu sama kawan. Padahal awalnya dulu Bapak aktif ya, mandiri ya. Yang membantu siapa, Pak? Istri saya memang. Istri. Memang. Iya. Pak, yang Bapak
kangenin apa sih, Pak? Dia istriku biar bisa mendampingi saya. Anakku juga Bisa bersama-sama Bapak lagi. bisa bertambah pergi. Yakin, Pak, itu akan terjadi kok, Pak. Ya. Iya. Yakin ya. Oke, Mbak Preti, kita tambahin lagi yuk. Apalagi nih masukan solusi ya dari Go Healthy untuk Pak Hapo. Tentunya bisa, Pak. Masih bisa bersama-sama rekreasi sekeluarga. Yang penting Bapak tetap semangat. Upaya-upaya yang sudah Bapak lakukan harus dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser yang juga digunakan secara rutin sehari 2 kali. Kenapa sih 2 kali sehari? Karena pada pagi hari dan malam hari tubuh menghasilkan hormon yang berbeda. Ketika Pak Hapo dan pemirsa di rumah pakai teknologi laser di pagi hari, tubuh akan menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini membantu pasien stroke untuk mendapatkan keseimbangan emosional yang lebih baik. Tapi kalau digunakan pada malam hari nantinya akan membantu tubuh Anda secara optimal menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini akan membantu proses tidur menjadi lebih baik. Dan ketika tidurnya berkualitas, lebih nyenyak, lebih lelap, lebih dalam. Ini bisa membantu proses pemulihan stroke itu sendiri. Karena regenerasi jaringan bisa terjadi saat tidur. Tensi, gula darah, kolesterol menjadi lebih stabil. Ketika Anda tidur berkualitas, bisa terjadi sebuah kondisi yang kita sebut dengan neuroplastisitas. Neuroplastisitas ini penting untuk pasien stroke, pemirsa. Karena pada saat kondisi tersebut terjadi, nantinya sel saraf yang masih sehat akan membentuk jalur baru untuk ambil alih tugas yang dulunya dilakukan oleh sel saraf yang sudah sakit. Jadi agar Bapak pulih dengan lebih optimal, sudah saatnya Pak Hapo dan pemirsa di rumah manfaatkan teknologi laser sekarang juga. Nilai rapot yang menandakan fungsi organ tubuh kita ini harus bagus. Tidak boleh ada yang merah harusnya. Mulai dari kolesterol, asam urat, gula darah, tensi harusnya terkendali agar tidak menjadi faktor resiko komplikasi yang tentunya tidak kita inginkan. Karena semua hal yang tinggi-tinggi tadi, kolesterol, gula, dan asam urat di dalam darah akan bisa menyebabkan darah menjadi kental, pemirsa. Darah kental inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya penyumbatan. Karena itu akan membentuk sumbatan atau trombus yang kalau tersumbat ke otak jadinya komplikasi stroke. Kalau ke jantung serangan jantung, dan kalau ke ginjal jadinya gagal ginjal. Pasti pemirsa semua tidak mau mengalami komplikasi-komplikasi tersebut. Dengan memakai teknologi laser ditambah pola hidup yang sehat, gumpalan atau trombus tadi ini bisa dipecahkan sehingga aliran darah menjadi lebih lancar ke organ-organ vital kita. Kualitas kesehatan kita menjadi meningkat dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Dan tentunya komplikasi bisa dihindari. Jadi untuk Bapak dan pemirsa di rumah, ayo kendalikan angka-angka Anda yang tinggi, nilai rapot yang merah, kolesterol, gula, dan asam urat, agar komplikasi bisa terhindari dan hidup Anda menjadi lebih sehat. Pasca stroke ini, apakah Bapak sering merasakan sakit kepala, pusing ya? Berputar? Berputar. Gangguan memori? Mudah lupa? Iya, gangguan memori ya. Untuk mendukung proses pemulihan Bapak dalam masalah memori ini menjadi lebih baik, saran kami untuk Bapak dan pemirsa di rumah, manfaatkan juga ekstensi dari teknologi laser yang bisa digunakan di rongga hidung. Namanya adalah intranasal. Teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Ini ada ekstensinya, ada kabel ya Pak ya. Bisa dimasukkan ke dalam rongga hidung. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala, khususnya adalah organ otak. Bermanfaat untuk membantu proses pemulihan stroke, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Lalu yang ketiga, mencegah demensia atau kepikunan
Yang keempat, bantu jaga fungsi memori dan daya pikir, Pak. Membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, migrain, dan juga sinusitis. Atau mungkin Anda pemirsa yang suka merasakan sakit kepala. Jadi sudah saatnya ya Pak Hapo dan pemirsa di rumah manfaatkan teknologi, yaitu teknologi laser untuk meraih pemulihan yang lebih optimal. Pemirsa, Pak Habo ini masih ada keterbatasan gerak, Pak. Yang tentunya membuat Bapak gregetan nih, pengen lagi berfungsi optimal seperti dulu. Pak, terus usaha. Fisioterapi masih terus di rumah sakit. Di rumah ada mandiri, latihan mandiri. Wah, bagus. Latihan gerakan diajarin nggak? Di rumah mesti gerakin sendiri. Iya, gerakan sendiri. Pak, tambahkan dengan teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini termasuk satu kesatuan dengan teknologi laser ini, Pak. Jadi nanti ada ekstensi dari tadi, akan bisa ditempelkan ke otot-otot terutama di bagian yang lemah. Nanti dia akan menggerakkan otot tersebut, Pak, teknologi ini. Saat digerakkan secara pasif, otot yang bergerak ini akan mengirimkan sinyal ke otak untuk mengabarkan otak kalau otot dan saraf di daerah tersebut masih bisa loh digunakan. Ayo dimanfaatkan lebih lanjut sehingga nanti pemulihan Bapak menjadi lebih cepat. Jadi untuk pemirsa yang mempunyai keterbatasan gerak, misalnya pasca stroke seperti Pak Hapo, atau diabetes, ada cedera, mungkin tidak ada waktu untuk olahraga, bisa menggunakan teknologi NMES ini untuk meningkatkan kualitas gerak pemirsa. Pak Hapo terkena stroke tahun 2019, pecah pembuluh darah otak. Ya, kenapa? Karena tekanan darahnya tinggi. Kenapa? Karena gula darahnya tinggi sehingga tangan dan kaki kanannya menjadi sulit untuk digerakkan. Yang menjadi saran dan juga nasihat dan solusi dari praktisi Pak Hapo, yang pertama tetap rutin kontrol ya dan ikuti saran dari dokter. Kalau ada obat diikuti Pak, nurut ya Pak ya. Yang ketiga, Bapak konsisten latihan gerak tangan dan kaki yang lemah. Lengkapi segala usaha Bapak ini dengan menggunakan teknologi laser nih seperti yang saya gunakan. Seberapa besar Bapak ingin kembali pulih dari stroke Pak? 100%. Apakah Bapak akan mengupayakan menggunakan teknologi laser Pak? Ya kita coba dulu. Pak Hapo terima kasih loh Pak telah meluangkan waktu datang ke Go Healthy berbagi pengalaman buat semuanya di sini ya Pak ya. Semangat terus Pak. Nanti kembali lagi ke Go Healthy dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi ya. Gunakan alat kesehatan Aculaser dari Gogomol nih seperti yang saya gunakan. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan penggunaan rutin, Aculaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya pemirsa, kalau buat Pak Hapo pemulihan jadi lebih cepat dan nggak ada serangan stroke yang berulang ya, dan juga bisa mencegah dari komplikasi seperti serangan jantung misalnya selain stroke, gagal ginjal dan komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa, silakan Anda hubungi nomor yang ada di layar TV karena itu adalah nomor dari call centernya Gogomol. Hubungi sekarang juga atau boleh Anda catat atau foto dulu nomornya, tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai. Dan ingat ya, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan hati-hati. Waspada ya jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ingat, Aculaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi sekali lagi hanya bisa Anda dapatkan di nomor telepon yang ada di layar TV Anda. Atau boleh Anda kunjungi langsung cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang ya. Semangat buat Anda para stroker, yakin Anda bisa kembali pulih, tapi jangan lupa take action. Gunakan Aculaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Pusing-pusing, terus malam tidur, jam 5 bangun, jatuh dari tempat tidur, terus ini apa? Udah nggak bisa gerak. Ya dibawa ke rumah sakit terus dinyatakan stroke. Tensinya 180/100, terus kolesterolnya 500 sekian, kolesterol jahatnya. Setelah menggunakan teknologi laser itu tidur saya nyenyak, terus tensi bagus, kolesterol bagus. Cek tensi itu 120/80. Yang kolesterol sama asam uratnya itu saya ngecek bulan kemarin tuh udah bagus, cek darah. Terima kasih Aculaser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku.
Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.